saya nemu ada penyu waktu itu makan di sana, terus ada penyu yang diikat. Saya lepas aja Bu, saya lepas aja, saya nggak tahu siapa bambunya kan, saya lepas aja di jalan, cuma kan jalannya penyu pelan. Saya dalam hati saya, ya sama waktu itu masih apa ya, waktu itu masih lah kamu cepetan jalan, cepetan ke air berenang jauh pergi gitu, karena nggak tega juga ngeliatnya gitu. Lah mau sampai air kelihatan sama yang mungkin yang nangkep yang kejaring gitu, diangkat lagi, dibawa lagi, ya digeret lagi. Ya, itu juga saya waktu saya minta bantuan BKSDA untuk pembebasan monyet yang di beberapa tempat yang diikat, tidak ada apa, pokoknya sangat tidak baik lah caranya, hanya dibantu sama BKSDA, serah terima. Akhirnya dari tim BKSDA juga datang ke rumah saya untuk menyerahkan monyet-monyet itu. Cuman kan itu monyet sendiri-sendiri ya, dan monyet itu harus punya community. Tidak bisa mono. Jadi itu butuh waktu 2 minggu bagi saya untuk membentuk suatu community. Jadi per kandang 1 ekor, tapi saya deketin kandangnya biar mereka saling cium. Setelah 1 minggu baru saya gabung. Setelah saya gabung, udah kenal kan, udah bergabung, baru saya lepas ke tempat yang sangat jauh dari monyet yang lain. Gitu. Kalau enggak kan saling serang, mereka saling bunuh. Betul, karena daerah teritori kalau monyet ini ya. Jadi selepas daerah pusuk. Berarti Bu, nggak cuma kucing sama anjing sebenarnya ya? Apa aja hewan-hewan yang pernah termasuk ular juga. Ular? Ibu pernah sama ular? Ular, ya. Ular, penyu, monyet, apa lagi? Kambing, sapi. Ya sapi juga sempat viral sapinya itu. Baru lahir sehari, dipotong induknya. Jadi ini bayi tetap nangis semalaman nyari induknya. Dokter hewan bilang Mbak Desi ini hanya tunggu jam akan meninggal karena bayi sapi sama kambing itu beda. Mereka butuh 3 bulan minimum untuk survive setelah dipisah dari induknya gitu. Jadi ini hanya tunggu jam. Itu nggak paham yang potong induknya tuh? Kan semua karena duit aja. Gitu. Jadi saya beli satu karpet, saya taruh rumput, saya buat dot. Jadi sapinya bobok di sini seperti ini ibunya. Jadi dia bisa tidur. Seharian tuh dia terus menangis sapi itu ya. Saya buatin dot besar, tetap minum susu. Dokternya bilang hanya tunggu waktu. Tapi dia sangat aktif sapinya, itu kan. Tidak seperti kucing saat sekaratul maut mereka ngagap-ngagap. Ini malah sapinya saya nggak tahu dia meninggal di pelukan saya. Akhirnya mati. Iya mati. Mas Dino namanya waktu itu. Dia terus nangis. Dia menangis. Saya melihat sendiri. Saya melihat sendiri andinya menangis. Terus saya buat karpet atau rumput, saya tidur sama bantal di sini, lengkap saya videoin. Saya bilang apapun terjadi sama kamu, saya adalah ibu kamu sekarang. Saya bilang sambil nyusu. Terakhir kali sapinya saya lihat masih kedip matanya. Setelah itu dia bengong, dia udah meninggal. Tidak ada namanya megap-megap tuh, nggak ada. Saya nggak tahu. Tidak ada namanya, nggak ada. Kayak hewan lain kan kalau meninggal kan, dia nggak sapi. Jadi itu pertama kalinya saya punya sapi. Pertama kali saya punya sapi dan meninggal di pelukan saya sapi itu. Lain kalau anak sapi baru lahir masih ari-arinya. Jadi dia meninggal di tempat saya, di pelukan saya. Saya masih nyanyiin dia, saya masih nyanyi buat dia semua. Taunya dia enggak bergerak. Saya hanya terasakan tubuhnya masih hangat. Terus tapi saya gini, udah meninggal. Panggilin dokter, udah meninggal Mbak Desi. Ya udahlah. Baru ditanam. Terus besoknya baru kambing saya meninggal 8 ekor. Tapi virus, tapi itu adalah doa saya. Saya sangat senang kambing saya meninggal. Gimana? Kambing kan enak, mahal. Saya enggak, keluarga saya kanibal. Nantinya berubah mindsetnya. Wah, duit gitu ya. Iya, benar. Gimana pun keluarga saya masih kanibal. Jadi harus saling ya Allah, doa saya selalu berdoa hanya meninggal diambil dengan cara virus, sisa 1. Ya, terima kasih ya, itu aja. Oke, Mbak Desi. Ada harapan nggak sih ke depannya untuk small community-nya Mbak Desi ini, grup kecilnya Mbak Desi ini, atau mungkin masyarakat, ayolah lebih bagaimana? Ya mungkin buat masyarakat ya, setidaknya jangan pernah lagi menyakiti hewan. Kalau kalian tidak bisa membantu, setidaknya jangan mengganggu. Jadi kalau komplain dengan najisnya anjing, komplain sama Tuhan aja deh. Gitu aja, jangan anjing jadi sasaran. Anjing hanya meminta nasi, mencari makanan di sampah, tetap disakiti. Tetap dilempar, dipukul, disiram pakai air panas. Berapa kali saya temukan kasus anjing yang disiram pakai minyak panas, melepuh, matanya meletus biji matanya anjing itu dalam keadaan hamil. Anjing itu, jadi kami bawa anjing kita sampai dia melahirkan bayi. Bayangkan seandainya itu terjadi sama manusia,
Itu bagaimana sakitnya, kita terciret sedikit aja udah sakit. Gimana anjing itu, dia hanya tidak bisa bersuara, kita tidak bisa mengerti bahasa mereka, tapi sakit kita sama, pedih kita sama, lapar kita sama, itu aja. Jadi kalau memang nggak mau bantu, udah jangan diusik. Jangan diusik, itu aja. Kalau udah mau dibantu jangan diusik, udah. Ya, kalau ngerasa terganggu, ya diusir aja dengan cara ya diusir ada, ya benar. Banyak cara kok. Iya benar. Ini sedikit-sedikit ya, tapi memang kita nggak bisa nyalahin ya, karena memang kita dari awal tuh udah ditanamkan faham-faham yang ya begitulah ya tentang anjing. Jadi anak-anak tanpa dikomando mereka ngeliat anjing langsung jebuk. Iya, tanpa dikomando karena padahal sudah ngelihat. Kalau anjing itu bisa sakit atau dia bolong karena tengkuknya. Kan yang risih juga masyarakat juga. Benar itu. Kalau mereka menyiram pakai air panas atau minyak panas, itu anjingnya kan nggak mati. Itu butuh proses berbulan-bulan sampai pembusukan. Nanti setelah anjingnya busuk, yang terganggu siapa? Masyarakat. Iya, masyarakat yang terganggu, mereka yang terganggu atas ulah mereka sendiri. Gitu. Kalau mau bunuh sekalian aja ya. Iya benar. Kalau perlahan gitu, iya, begitu ya. Iya benar. Itu. Jadi anjing yang tidak lama tersiksa ya, dan ya, juga ya janganlah ya. Iya, lebih itu baik, maksudnya. ya. Jangan disiksa apalagi memakai minyak panas atau air panas, itu sangat mending lempar aja disuruh pergi gitu aja. Ya mending bayangin aja diri kita lah kalau kita kena hal-hal tersebut. Oke. Nah, itu tadi saran, mungkin juga harapan Bu ya. Dan untuk ya kalau ada yang masyarakat yang mau bergabung juga boleh sebenarnya Bu. Dengan senang hati. Mungkin Bu Desi, saya dari Lombok Timur atau saya dari KLU. Kita ada teman-teman juga yang suka nih sama binatang. Kita juga mau lakukan street feeding atau animal rescue. Ayo, boleh gabung kali ya Bu ya? Iya. Sekarang kan tim banyak di Mataram. Kebanyakan di Mataram tim saya hanya 5 dan semuanya perempuan. Nah, mana nih para laki-laki? Dan semuanya janda. Semuanya janda. Itu syaratnya Bu atau gimana? Bukan, karena janda kebetulan karena mereka nggak terikat. Anak mereka udah besar-besar ya. Bu Desi juga anaknya udah besar. Saya nggak punya anak, saya alhamdulillah dengan ini. Iya. Ya, karena memang saya tidak memutuskan untuk tidak punya anak, jadi saya biar saya bisa bebas gitu aja. Luar biasa. Jadi kebetulan grup saya juga janda semua, anaknya udah pada kuliah, mereka seperti rumah makan Padang ya, anytime 24 jam. Bisa aja. Berarti Bu Desi juga kapan mau ditelepon bisa? Bisa aja. Jadi buat teman-teman yang mungkin nggak berani tapi sama anjing atau apa di sekitar rumahnya tapi butuh rescue dan masih bingung, boleh info ke Bu Desi ya, di silakan. Facebook bisa ya, nomor kontaknya juga ada di Facebook. Iya. Desi Marlina. Marlina, sorry. Desi Marlina penyanyi ya. Oke, luar biasa pemirsa, tidak terasa 1 jam kita ngobrol sama Bu Desi. Banyak hal yang saya pelajarin dan juga niat tulus dari hati seorang Mbak Desi. Yang bagaimana dengan ya sepenuh hati lah menyelamatkan binatang-binatang yang sangat butuh bantuan, bahkan sampai harus menyelamatkan karena ulah orang-orang yang ibaratnya memeras secara halus ya Bu Desi ya di salah satu tempat tadi ya. Semoga dengan tayangan ini pemerintah bisa lebih terbuka matanya, ada bantuan ke Bu Desi ataupun mungkin regulasi tentang suatu tempat yang tadi dibicarakan oleh Bu Desi. Dan juga menggugah masyarakat untuk mungkin bisa melakukan aksi yang serupa dengan Bu Desi. Ya mungkin tidak serupa tapi pesan yang sangat penting tadi dari Bu Desi. Kalau kalian nggak mau bantu, ya nggak usah diusik, nggak usah diganggu. Udah cukup diusir dengan cara yang baik-baik aja. Nggak usah dengan cara dilempar dengan sesuatu yang ya minyak panas, air panas atau apa, dan juga ya mungkin dia cuma butuh 1 sendok nasi kalian lah. Dan kalau saya mikir tuh Bu ya, kalau ada kucing ngeong-ngeong ketika saya kasih nasi dia makan, ini kucing lapar. Nasi pun dia udah makan gitu. Ya kalau dia kucing dikasih ikan, kucing kenyang pun mau tetap makan. Kan kalau kucing udah kasih nasi udah sampai dimakan, ini kucing lapar. Nah, ya maksud saya kan ya dia nggak minta banyak kok dari kalian ya Bu Desi ya. Nah, mungkin ya tetap menginspirasi Bu Desi
Ya, ya. Dan semoga kita bisa nanti kayaknya TV9 harus ikut juga nih street feeding sama Bu Desi atau apa, ya jadi amin. kita bisa bisa mengajak masyarakat untuk bisa lebih lebih sadar akan sekitar ya. Kita nggak cuma sama manusia tapi juga ya kucing, anjing dan lainnya adalah makhluk yang diciptakan sama oleh pencipta kita. Ya. Dan mungkin juga saya punya satu pesan buat teman-teman pecinta anjing dan kucing ya. Mungkin satu, stop beli hewan. Itu aja. Silakan adopt di jalan. Karena dengan membeli satu hewan sama artinya kalian membunuh 100 hewan di jalanan. Oke. Ya, tapi hewannya Bu Desi banyak yang udah adopt juga ya? Tergantung belum banyak. Kita belum banyak belum ada ya karena kebanyakan teman-teman kita di sini mereka lebih memandang fisik, dalam artian anjingnya gembrong nih bagus nih beli, atau kucingnya gembrong beli. Kalau adopsi di Bu Desi nggak harus beli? Enggak, dengan senang hati saya antarkan, saya kasih pakan, saya ganti duit loh. Asal ini kamu adopt. Tapi nanti dulu dah, anak saya kurang suka itu nggak ada rambutnya, ini nggak ada gembrongnya. Aduh, ya udahlah, mau bilang apa lagi, paksa juga nggak bisa. Luar biasa. Ya, jadi ya kalau bisa ya, kalau kalian mau beli cukup satu, yang lainnya adopsi. Yang lain adopsi benar adopsi. Satu itu hobinya, yang lainnya ya rasa dari hati. Luar biasa, thank you banget Bu Desi atas waktunya. Sudah hadir di Speak Up TV9. Dan semoga selama kita syuting tadi tidak ada urgensi. Tidak ada. Yang harus di rescue, ternyata telepon udah banyak banget telepon masuk. Oke Bu Desi, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Amin. Buat pemirsa yang ada di rumah, tadi adalah obrolan saya yang seru banget menurut saya dengan Bu Desi. Semoga bermanfaat buat teman-teman, dan jika ada salah kata dari saya maupun Bu Desi, kami mohon maaf. Dan juga semoga masyarakat bisa lebih peka terhadap sekitarnya, terhadap lingkungannya. Itu tadi, dan saya Haikal mewakili seluruh kerabat yang bertugas pada hari ini mengucapkan selamat malam dan terima kasih telah menyaksikan Speak Up TV9 Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.